mengkritik penguasa itu wajib bagi ulama. Bagi ulama malah wajib ya Pak. Mengkritik penguasa bagi ulama itu wajib. Adab mengkritik penguasa, datang langsung ke penguasa. Kalau bisa pegang tangannya, dan tidak boleh mengkritiknya di depan menteri-menterinya. Itu adabnya ya. Itu adab mengkritik penguasa sebetulnya. Dan tidak boleh mengkritik penguasa di muka umum. Enggak boleh. Itu hukum. Semua orang tahu tentang hukum ini. Tidak boleh mengkritik di muka umum. Yang jadi masalah kalau bukan cuma mengkritik gitu. Kalau mengkritik, saya bapak-bapak ingat kan almarhum Pak Kiai Zainuddin MZ, ingat kan? Beliau itu sering kan mengkritik Pak. Tapi mengkritiknya membangun kan. Bahkan ini yang lagi populer di Ustadz Das'at Latif itu. Dia bisa menceramahi polisi, ngeritik polisi, tapi polisi malah ketawa-ketawa. Kan itu lebih bagus. Itu yang disebut dengan mengkritik gitu. Saya juga menyampaikan di depan polisi-polisi, saya keliling 14 Polres di Lampung Pak. Mengapa radikalisme meningkat? Ada pemicu, tapi bukan penyebab utama, pemicu. Pak Muhammad Solihin memutuskan diri bergabung ke JI dan JAD akhirnya, dan ngerampok bank di Prengsewu Lampung, ngerampok bank Pak. Itu memang dia sudah tercuci otak, tapi dia keputusan akhir dia pas kejadian, tetangga dia maling ayam, digebukin massa sampai pecah palanya. Kan begitu. Di saat bersamaan dia nonton berita Gayus Tambunan keliling Indonesia padahal dalam penjara. Nah, melihat ironi penegakan hukum begitu, akhirnya dia memutuskan udah nggak bener nih negara. Jadi teroris. Untuk modal ngebom, dia ngerampok bank Prengsewu. Walaupun dia di penjara 7 tahun Pak, keluar dari penjara dia menyadari saya salah mengambil keputusan. Tapi itu faktor pemicu. Artinya boleh kita mengkritik, itu memberi masukan, ngebangun. Apalagi penguasa kan sedang menjalankan kekuasaan. Tapi ingat, mengkritik bukan menghina. Itu beda. Kalau menghina nggak boleh. Apalagi memfitnah nggak boleh. Mohon maaf betul ini saya terpaksa nyebut ya. Pemerintah PKI itu kan fitnah. Hati-hati sekali nyebut begitu Pak. Itu bahaya sekali, itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak boleh itu. Menghina nggak boleh. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, jelas hadisnya, menghina pemerintah pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Di Lampung ada penceramahnya dari sini sebetulnya Pak. Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan dia head. Ini saya bukan persoalan ngomongin nama ya Pak, tapi lebih kepada omongan dia ada apa. Itu bisa dipidana gara-gara ucapan itu, karena menghina simbol negara. Tapi saya tanya sama penegak hukum, kok nggak ditangkap? Dia ceramah begitu, nggak enak Ustadz. Kalau ditangkap blunder, takut dia malah meraih banyak simpati nantinya. Tapi benar kata Nabi, yang menghina sultan suatu saat nanti dia akan berbuat kesalahan sendiri. Dia akan dihinakan oleh Allah. Betul, dia berbuat kesalahan sendiri akhirnya Pak. Lantas dia dihinakan oleh Allah. Dia tidak dipidana gara-gara menghina presiden, tapi dipidana atas kasus yang lain. Ini contoh sederhana bagi kita. Nggak boleh menghina. Terus ada ustadz Pak, teman saya menghina Pak Yai Ma'ruf Amin. Apa itu Ma'ruf Amin? Jalan saja susah. Dosanya 3 itu Pak. Saya langsung ngomong sama dia, kamu kalau panjang umur seperti Pak Yai Ma'ruf Amin, belum tentu kamu bisa jalan. Jangan-jangan stroke, prostat, bengek kamu, kata saya. Iya kan Pak ya? Kita seumur beliau, jangan-jangan belum nggak bisa jalan lagi kita. Atau begini, belum tentu umur kita sampai seperti umurnya Pak Yai Ma'ruf Amin. Kok dia menghina? Menghina beliau itu dosanya 3. 1, menghina orang tua. Menghina orang tua itu sama saja menghina orang tua kandung kita sendiri. 2, menghina ulama. Darah daging ulama itu racun. Beliau cicit Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jelas banyak ribuan santrinya Pak. Dan yang ketiga, menghina sultan. Maka dia akan dihinakan oleh Allah. Nah boleh. Masalah milih atau tidak itu urusan politik 5 tahun sekali menurut saya. Tapi ketika sudah jadi nggak boleh dihina. Mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Terus yang berikutnya, jangan memfitnah. Sesuatu yang belum benar, saya ingin tegaskan, boleh mengkritik. Saya malah setuju dengan ustadz-ustadz yang tetap mengkritik, kiai-kiai yang tetap mengingatkan, karena kewajiban ulama ya. Tapi kalau di muka umum, sebutkanlah saja bentuk kritikannya. Tapi kalau ingin lebih menjurus, datanglah secara pribadi. Kalau di Arab Saudi bedanya Pak, begini. Saya ambil contoh tambahan ini ya. Di Saudi
Ada khotib Jumat ngomong begini, wanita tidak boleh berangkat belanja ke pasar dan tidak boleh berdagang di pasar. Itu khotibnya langsung diturunkan, ganti khotib yang baru, 2 polisi datang langsung diborgol, masukin penjara. Selamanya tidak boleh lagi berkhutbah di Arab Saudi. Lo kok bisa cuman khutbah begitu? Karena di saat yang bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman baru saja mengeluarkan undang-undang wanita di Saudi sudah boleh berdagang di pasar dan berangkat belanja ke pasar. Dia dianggap mengkritik kebijakan pemerintah, tangkap. Cuman penjara. Tapi kalau nyebut nama Raja Salman, nyebut nama putra mahkota Muhammad bin Salman, langsung tangkap. Paling telat seminggu sudah dipancung palanya, potol palanya. Kalau hukum kayak gitu mau dipakai di Indonesia, Pak, alangkah banyak yang potol palanya di negara kita ini. Makanya saya mengatakan begini, betul kalau kata Tuan Guru Bajang, Indonesia adalah negara muslim paling demokratis sedunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu belakangan ini kita acap kali mendapatkan pesan di media sosial yang seolah-olah membangun sebuah narasi pemerintah adalah rezim yang zalim dan menyerukan agar umat ini melawan pemerintah. Bahkan seruan-seruan tersebut ditujukan dengan bahasa begini, wahai ulama, wahai ustadz, wahai muslim, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kamu merasa di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak mengakui kalian karena kamu selalu membela penguasa yang zalim. Jadi ada kesan seolah-olah semua ustadz, semua ulama atau pemuka agama yang hari ini membantu pemerintah dalam rangka membina umat, dalam rangka membangun bangsa dan negara ini akan mendapatkan konsekuensi mereka tidak akan diakui sebagai umatnya Rasul. Wah, ini menurut saya sebuah kebohongan, kamuflase agama yang sangat menakutkan. Betapa orang yang hanya gara-gara beda pilihan politik saja, dalam tanda kutip pemerintah hari ini tidak sesuai dengan pilihan mereka atau pilihan mereka yang kalah. Tak henti-hentinya mereka menggunakan senjata agama untuk mendiskreditkan pemerintah yang sah. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, di mana agama dimanfaatkan demi kepentingan politik. Cobalah kalau dibalik. Seandainya penguasa hari ini adalah orang-orang yang terpilih sesuai dengan keinginan mereka, mungkin mereka akan gunakan dalil yang lain lagi. Sehingganya dalil-dalil agama ini mencukupi untuk hawa nafsu mereka. Ini perlu saya tegaskan di awal. Hati-hati dengan orang yang menggunakan bahasa agama, apalagi untuk membenturkannya dengan negara. Karena itu bisa dipastikan mereka sedang memanipulasi umat, memanipulasi orang awam. Karena fitnah yang paling mudah disebar dan dipercaya oleh orang awam adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Baik, kita coba koreksi tentang apa yang mereka sudah sebar di media sosial, di berbagai macam akun misalnya. Berikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sering kutip untuk melakukan pembenaran. Seolah-olah benar mendelegitimasi pemerintah atau seakan-akan mereka punya alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Begini kutipan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan kemudian juga oleh Imam Al-Hakim. Isma'u, dengarkan oleh kalian semua, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara, tidakkah kalian mendengar, kata Nabi, akan hadir setelahku pemimpin atau pemerintah, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaisa minni. Maka barang siapa yang masuk membantu mereka, kemudian juga membenarkan kebohongan mereka, wa anahum ala zulmihim, lalu
membantu menolong kezaliman mereka, falaisa minni, maka dia bukanlah termasuk golonganku, tidak termasuk umatku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku juga tidak termasuk golongan ia, tidak termasuk mereka atau tidak akan membela mereka. Walaisa biwadin alayyal haud, dan di akhirat nanti, di surga nanti, mereka tidak akan pernah berjumpa di lembah telagaku, kata Nabi. Telaga di surga. Nah, hadis ini yang sering dijadikan alasan mereka untuk mengajak umat Islam ini, untuk mengajak jamaah-jamaah di masjid, untuk melawan pemerintah yang sah, yang terpilih, yang kebetulan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini kan benar-benar manipulasi agama. Dan ini benar-benar sebuah upaya penggunaan agama, bukan untuk kepentingan yang semestinya. Terkait dengan ini, pertama yang hendak kita komentari adalah, Nabi SAW telah menegaskan, annahu sayakunu ba'di umara, sesungguhnya akan hadir setelahku. Di sini kan sudah jelas sekali bahwasanya Nabi menggunakan sin litanfis. Sin litanfis ini menunjukkan dalam waktu dekat. Jadi tidak sembarangan zaman yang bisa ditandai dengan hadis ini. Tidak sembarangan keadaan yang bisa diponis dengan hadis ini. Karena Nabi menggunakan sayakunu, ada huruf sin di situ. Sin di sini adalah sin litanfis. Ini menunjukkan bahwasanya dalam waktu yang dekat, tidak lama setelah Nabi wafat, akan datang pemimpin yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka para ulama kemudian mengupayakan, artinya menafsirkan hadis ini terkait dengan kepemimpinan awal Bani Umayyah, yakni tentang kejahatan Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan lain sebagainya. Fase-fase awal pemerintahan Bani Umayyah, di mana mereka membuat kezaliman. Kezaliman yang pertama, mereka tidak mengakui kekhalifahan Hasan bin Ali, cucu Nabi. Kezaliman yang berikutnya adalah kezaliman yang paling jahat yang dimaksud oleh Nabi, itu adalah kezaliman Yazid. Di mana Yazid telah membunuh dua cucu Nabi. Yang pertama membunuh Imam Husain di Karbala, dipenggal kepalanya oleh komandannya Yazid, yakni Ibnu Ziyad. Kemudian yang kedua meracun Imam Hasan, cucu Nabi juga. Nah, kezaliman ini sungguh luar biasa. Mereka melaknat ahlul bait, melaknat keluarga Nabi, melaknat sahabat-sahabat Nabi, membunuhi ahlul bait. Ini kejahatan mereka yang sungguh luar biasa. Bahkan mereka melaknat ahlul bait di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Sampai-sampai kemudian keturunan mereka juga, tetapi merupakan khalifah yang solih, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, merubah redaksi cacian terhadap ahlul bait tersebut dengan firman Allah Ta'ala. Makanya ngetren di zaman sekarang kita ngebaca, setelah selesai khutbah yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kita ngetren terbiasa membaca itu menjadi tradisi bagi khatib Jumat. Itu digagas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dikarenakan pendahulu-pendahulunya orang-orang tua beliau terbiasa mencaci ahlul bait. Jadi yang dimaksudkan Nabi ini adalah pemerintahan sesudahnya, tak jauh peninggal Nabi, bukan terkait dengan Khulafaur Rasyidin, tapi terkait kepada Yazid bin Muawiyah. Makanya Yazid dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama yang mesti ditegaskan. Dan hadis ini juga tidak tepat apabila dihubungkan dengan pemerintahan yang ada sekarang. Sangat-sangat tidak tepat. Kalaupun hadis ini ingin dikaitkan dengan penguasa di zaman modern ini terkait dengan penjajah. Hadis ini terkait dengan, kita kaitkan dengan penjajahan Belanda. Lebih tepat buat Belanda. Barang siapa yang membenarkan Belanda, mendukung mereka, menyokong kezaliman mereka. Di mana di zaman Belanda kita tidak bebas beribadah, kita tidak bebas untuk sholat, kita tidak bisa berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah, semua aktivitas umat Islam dibatasi.
oleh Belanda. Dan barang siapa yang membenarkan kezaliman Belanda, maka dia termasuk antek Belanda. Ketika itu Belanda yang sedang menguasai negeri kita yang 3 abad setengah lamanya sampai ke pemerintahan Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, kita membangun sebuah negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadis ini tidak bisa dikait-kaitkan ke sana. Dikarenakan pemerintah kita mulai dari Pak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, termasuk juga Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden SBY, sampai kepada Presiden Jokowi, mereka dipilih sebagai presiden berdasarkan prosedur yang benar. Dan sebagai manusia biasa, mereka juga punya kekurangan dan kelebihan. Kita boleh saling mengingatkan satu sama lainnya, memberi peringatan kepada pemerintah, karena itu kewajiban kita. Karena yang namanya orang yang berkuasa, dia bisa lalai kalau tidak diingatkan. Jadi apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan mereka, kita memang wajib mengingatkannya. Karena siapa yang paling berpeluang untuk gunakan kekuasaannya? Penguasa. Maka kita punya kewajiban untuk menasihati penguasa. Jangan menyanjung-nyanjungnya. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku lebih suka dengan orang yang mengkritikku daripada orang yang memuja dan menyanjung-nyanjungku. Tapi ingat, bukan dalam pengertian mengajak umat ini untuk melawan kepada pemerintah yang sah. Ini yang perlu kita pahami. Baik, kemudian yang berikutnya, hadis ini tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Dari hadis Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasai ini ada hadis sahih yang lebih sahih kedudukan hadisnya, agar pemahaman kita menjadi komprehensif. Bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakunu ba'di a'immatun. Nah, ini bahkan tidak pakai sin litanfis tadi itu. Bahkan di sini langsung Nabi sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Yakunu ba'di a'immatun, akan datang setelahku pemimpin atau pemerintahan, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka juga tidak melakukan sunnah sebagaimana sunnahku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini terkait dengan seseorang. Seseorang di sini adalah pemimpin yang dimaksud. Berdiri seorang pemimpin di mana qulubuhum, hati mereka itu qulubus syayatin, berhatikan setan. Hati mereka berhatikan setan, fi jusmani insin. Sedangkan jasmani mereka, jasad mereka jasad manusia. Wujudnya manusia, wajahnya manusia, badannya manusia, tapi hati mereka berhatikan setan. Ini terkait dengan pemimpin. Kemudian yang berikutnya, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Lantas bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat, sikapku? Apa yang aku harus lakukan? Kalau aku dihadirkan dengan sebuah kenyataan, ada pemimpin yang sezolim itu. Pemimpinnya zolim, pemimpinnya kejam, hati mereka seperti hatinya setan, padahal jasmani mereka adalah manusia. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku melawan pemerintah yang sah tersebut? Kemudian Nabi menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri, engkau tetap taat, engkau tetap mendengar kepada pemimpin yang sah tersebut. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun dia memukul punggungmu, kata Nabi, wa ukhidha maluka, lalu dia merampas hartamu, fasma' wa ati', engkau tetap mendengar dan engkau tetap taat. Jadi hadis ini hadis sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1847. Nah, ada 2 benang merah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita pahami. Yang pertama, yakni ketika kita dihadapkan dengan pemimpin yang sangat zalim, rezim yang sangat kejam sekalipun. Ini rezim yang zalim ya, yang sangat kejam sekalipun, kita tidak boleh melakukan pemberontakan kepada mereka semua. Nah, adapun kezaliman mereka jangan ditaati, yang ditaati kebaikannya saja. Makanya kita korelasikan dengan hadis yang lain biar
agar kita tidak salah paham. Seakan-akan sedikit kekurangan penguasa nantinya bisa kita jadikan alasan untuk melawan mereka semua. Andai kata kita dihadapkan dengan pemerintah yang memerintahkan kita berbuat maksiat misalnya. Ini kan kezaliman. Nah, bagaimana sikap kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa tha'ah." Bagi setiap pribadi muslim itu punya kewajiban mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, terhadap kebijakan pemerintah yang dia suka atau yang tidak dia suka. Atau terhadap pemerintah yang dia pilih atau yang tidak dia pilih. Atau dengan pemerintah yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Illa ayyu'mara bimaksiatin. Kecuali kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala tha'ah. Andai kata dia diperintahkan untuk berbuat maksiat oleh pemerintah itu, oleh penguasa yang zalim tersebut, maka fala sam'a wala tha'ah. Dia tidak boleh mendengar dan dia tidak boleh taat. Nah, artinya di sini Nabi menunjukkan bahwasanya yang tidak kita dengarkan dan yang tidak kita taati itu fa in umira bi ma'siyatin, ketika dia memerintahkan berbuat maksiat. Andai kata ini kita hidup di negara pemerintahnya zalim. Ada kebijakan pemerintah yang baik, ada kebijakan pemerintah yang mendorong kita untuk berbuat maksiat. Maka yang baik tetap kita wajib taati, pemerintahnya wajib kita taati, tetapi yang maksiatnya itu yang tidak perlu kita dengarkan, tidak perlu kita taati. Umpama contoh misalnya, pemerintahnya melarang kita untuk sholat 5 waktu. Ya kita tidak boleh mendengar dan taat terhadap perintah itu. Pemerintah melarang kita untuk puasa Ramadan misalnya. Kita tidak boleh mendengar dan taat terhadap pemerintah tersebut. Dan kita kembali kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pemerintah tidak pernah melarang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diluruskan. Mereka menuduh pemerintah zalim. Zalim apanya? Nah, buat orang-orang awam, masyarakat kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia pada umumnya, kalau Anda diajak berpikir negatif, mereka nuduh rezim zalim, tanya balik kepada mereka, yang zalim apanya? Pasti mereka nggak bisa jawab. Pemerintah anti-Islam, kata mereka. Anti-Islam gimana? Presidennya naik haji, wakil presidennya kiai, masjid megah semua, bebas semua, pesantren sejahtera semua. Kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Ada ratusan ribu ulama, anteng-anteng saja. Urusan sholat kita menjadi mudah. Haji kita diurusi oleh pemerintah. Pernikahan, ada kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Zakat ada aturannya, wakuf ada aturannya. Apa yang menjadi masalah? Kalau persoalan pemerintah yang ada sekarang kita nggak suka, itu urusan pribadi kita. Masalah kita tidak pilih mereka, itu kecenderungan afiliasi politik. Tapi tidak boleh kita menggunakan bahasa agama untuk menuduh yang bukan-bukan. Ini namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini harus hati-hati sekali kita menggunakan dalil, menggunakan hujah agama, tapi untuk kepentingan yang salah. Dan sekali lagi, bagi para kiai, para ustadz, para ulama yang hari ini bekerja sama dengan pemerintah, nggak perlu malu-malu. Indonesia ini negara merdeka. Kita ini bukan zaman penjajahan Belanda. Bukan Belanda yang menguasai kita. Bukan Jepang yang menguasai kita. Kita tidak sedang menjilat penjajah. Kita tidak sedang menjilat orang-orang yang zalim. Kita sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan umat, untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi jangan malu-malu, kita bekerja sama satu sama lainnya. Dikarenakan pemerintah adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wajib untuk kita taati. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Nah, seandainya pemerintahnya salah, kita ingatkan. Dan pemerintah itu kan bukan hanya satu orang, banyak. Ada pemerintah yang korupsi misalnya kan. Dari zaman Pak Soekarno ada oknum pejabat yang korupsi. Zaman Pak Harto sampai zaman sekarang oknum pejabat yang korupsi. Yang korupsi ketangkap KPK, syukur alhamdulillah. Mereka pertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Tapi jangan sampai ada oknum yang korupsi menjadi alasan kita untuk mendelegitimasi pemerintah. Itu tidak benar sama sekali. Jadi ini adalah framing-framing yang salah, gagasan yang salah, mengajak umat untuk tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Dan menuduh-nuduh pemerintah telah berbuat zalim.
Ini sungguh luar biasa dan ini tuduhan yang kejam. Mestinya memang orang-orang yang sudah terbiasa melontarkan tuduhan begini, karena ini merupakan cuci otak dan ini sudah mengarah kepada fitnah, maka ini sebaiknya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan di depan hukum. Jadi agar orang-orang awam tidak termanipulasi dengan ini semua. Baik, ada beberapa hadis saya ingin bacakan. Kedatipun versi lengkapnya setelah ini kita akan sambung kepada video berikutnya tentang bahwasanya tidak ada satupun nas yang memperkenankan kita untuk melawan pemerintah yang sah. Enggak ada. Satu pun tidak ada. Kalau melawan penjajah, iya. Mungkin hadis-hadis yang mereka kutip untuk melawan pemerintah itu hadis-hadis yang melawan penjajah. Jadi ini kita bukan sedang berhadapan dengan penjajah. Kita bukan sedang berhadapan dengan Belanda. Kita bukan sedang berhadapan dengan Fir'aun yang mengusir Nabi Musa. Tapi kita sedang berhadapan dengan warga bangsa kita sendiri. Dengan negara kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri, dengan sesama kita. Mestinya kita saling menguatkan satu sama lainnya. Adapun tentang pilihan politik, puas atau tidak puas kita dengan hasilnya, itu kan tergantung hasil, prosesnya. Yang penting kita berdemokrasi yang baik. Misalnya ada beberapa hadis. Nabi SAW telah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci pemerintahnya, sabar dong, kata Nabi. Kan ada solusi. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat, terutama yang labelnya oposisi ya. Yang labelnya oposisi, ya kalau ngelihat pemerintah ini nggak suka sama kebijakannya, atau nggak suka sama pemerintahnya, sabar ge. Oh, sudah ada perintahnya dari Nabi, sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena sesungguhnya kalau dia keluar dari pemerintah, artinya tidak mengakui pemerintah yang sah, sejengkal saja, dia memberontak kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7053 dan Sahih Muslim nomor hadis 1474. Sahih muttafaqun alaih. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW juga bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemerintah, maka sama saja dia sudah menghina Allah. Maka dia akan dihinakan oleh Allah. Tak ulang lagi. Man ahana sultana, barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah. Maka ia akan dihinakan oleh Allah. Karena maksudnya begini. Karena orang yang menghina pemerintah, sama saja dia sudah menghina Allah. Maka ketika dia menghina pemerintah, karena dia sudah menghina Allah, maka Allah pasti akan menghinanya. Percayalah. Cobalah lihat. Gelandangan-gelandangan politik. Barisan sakit hati. Sudah jelas-jelas ada pemilu. Prosesnya sah. Dipertanggungjawabkan di pengadilan. KPU sudah menyelenggarakan pemilu. Dan hasilnya sudah ditentukan. Dan disepakati. Dan sudah dibuktikan di pengadilan. Bahwasanya proses itu benar. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Maka kemudian ketika sudah ditetapkan. Tapi sayangnya gelandangan-gelandangan politik. Tetap saja tidak percaya dengan itu semua. Maka kemudian dia mencaci maki pemerintah. Maka lantas kemudian dia menghinakan penguasa yang sah. Tunggu. Dia pasti dihinakan oleh Allah. Sudah satu persatu bertumbangan. Dengan sendirinya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menghinakan pemerintah yang sah. Karena yang namanya pemerintah itu wakil Allah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sebetulnya. Jangan kayak partai politik yang selalu mengatasnamakan agama itu. Ketika mereka yang berkuasa, korupsi saja mereka anggap halal. Korupsi syariah. Tapi ketika mereka sedang tidak diberikan kekuasaan, mereka gunakan bahasa agama untuk mengajak orang awam agar tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri. Ini kan jadi rusak. Kemudian yang berikutnya, hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan sahih. Hadis satu lagi yang hendak saya kutip di sini, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi, maka sama saja dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mendurhakai aku, maka sama saja dia sudah mendurhakai Allah. Kemudian yang berikutnya, wa mayyuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemerintahnya sendiri, maka sama saja dia sudah taat kepadaku, kata Rasul. Wa mayyasil amira faqad asani. Barang siapa yang mendurhakai pemerintahnya, maka sama saja dia sudah mendurhakai aku. Jadi ketika para kiai, para ulama, masyarakat, para ustadz mengajak umat untuk mentaati pemerintahnya, itu sudah jalan yang benar. Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Jadi ada ulama yang membantu pemerintah untuk membangun dan menguatkan negara ini. Disebut penjilat, disebut munafik.
dituduh murtad, dituduh kafir, na'udzubillahi min dzalik. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu fitnah sebetulnya. Bahkan mereka katakan, mereka ustadz ulama-ulama tersebut tidak akan diakui sebagai umatnya Rasul. Itu kebohongan yang sungguh luar biasa. Padahal sebetulnya Nabi sudah mengancam, barang siapa yang mendurhakai pemerintah, maka dia sudah mendurhakai aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang taat pada pemerintahnya, sama saja dia sudah taat kepada aku. Jadi logika agama jangan dibalik-balik. Berjalanlah di jalan yang benar, jangan ikuti hawa nafsu. Adapun para kiai, para mubaligh, para penyampai termasuk saya, ketika pemerintah salah, tetap wajib kita ingatkan. Apalagi di negara kita ini, korupsi itu masih ranking 4 sedunia internasional. Kita ini negara mayoritas muslim, tapi kita nggak konsisten. KTP kita Islam, ngakunya kita Islam, tapi korupsi masih merajalela. Problem di Indonesia itu problem konsistensi. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Pengajiannya rajin, ngerumpi, fitnahnya juga rajin. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Hajinya pun haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Coba tanya KPK itu. Orang-orang muslim yang tertangkap KPK itu rata-rata sudah berangkat haji semua. Artinya semangat religiusitas, ritualitas yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kejujuran dalam menyelenggarakan negara. Kita negara yang mayoritas muslim, tapi sayangnya kita tidak konsisten dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Padahal jelas sekali sebetulnya, waman mata wa huwa bari'un min talat. Barang siapa yang mati dia bebas dari 3 perkara. Al-kibr, bebas dari hutang. Kemudian wal gulul, bebas dari korupsi. Wadain, bebas dari hutang, dakhulal jannah, masuk surga dia. Nah, bagaimana kita akan menggapai surganya Allah? Ketika kita diberi amanah sedikit, kita sudah korupsi. Jadi saya perlu ingatkan kepada kita semua, sebagai mubalik, penceramah, termasuk para masyayikh, para kiai, kita punya kewajiban sebagai kontrol, menasihati. Ketika penguasa memang salah, kita ingatkan. Penguasa yang salah, ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi perlu diingat bahwasanya kesalahan dalam bentuk apapun tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Apalagi alhamdulillah, kita sudah diberikan presiden-presiden yang hebat, presiden-presiden yang baik, yang peras keringat banting tulang melakukan segala sesuatunya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, mudah-mudahan kita diberikan nalar yang sehat. Saksikan ulasan hadis-hadis berikut ini dalam video yang selanjutnya. Baik, kita bahas dulu dalil-dalil terkait dengan ini. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah." Setiap pribadi muslim itu wajib mendengar dan taat. Jadi bahasanya wajib mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, terhadap sesuatu kebijakan yang dia suka atau yang dia benci. Karena ada kita ini kebijakan pemerintah itu enggak semuanya setuju, betul enggak Pak? Enggak semua rakyat itu setuju dengan kebijakan pemerintah. Tetapi diperintahkan oleh Nabi wajib mendengar dan taat. Entah kebijakan itu fima ahabba, akan sesuatu yang dia suka, wa kariha, atau sesuatu yang dia enggak suka. Tapi wajib dengar, wajib taat. Tapi ada pengecualian di sini, illa ayyu'maru bi ma'siyatin. Kecuali pemerintah itu nyuruh bikin maksiat. Nyuruh kita enggak sholat misalnya. Nyuruh kita berzina misalnya. Kecuali ketika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Dan apabila diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan maksiat, kata Nabi, maka fala sam'a, tak perlu mendengar, wala ta'ah, dan tidak ada ketaatan. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis
7144 dan Sahih Muslim 1469. Baik, kita baca hadis-hadis yang berikutnya. Selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa yang melepaskan tangannya min ta'atin, dari ketaatan. Jadi melepaskan tangan dari ketaatan begini, tidak mengakui pemerintah yang sah atau keluar dari sistem kenegaraan yang ada, tidak mengakuinya, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, la hujjatalahu, tidak ada hujjah di hadapan Allah. Dia enggak bisa ngeles di hadapan Allah. Dia tidak bisa ngebantah di hadapan Allah. Bahkan alasannya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sengaja melepaskan dirinya dari ketaatan kepada ulil amri, pemerintah yang sah. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Diserupa dengan mati kafir ini Pak, walaupun tidak kita kafirkan gitu. Matinya mati jahiliyah ketika dia melawan pemerintah yang sah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim 1478. Untungnya, masih untung Pak, pemerintah kita itu enggak menggunakan hadis ini untuk orang-orang yang menolak pemerintahan, mengkritik pemerintah. Karena Indonesia itu negara demokrasi. Kalau cuma mengkritik pemerintah nggak pakai hadis ini. Kalau pakai hadis ini halal darahnya itu. Maka kalau Arab Saudi itu mengkritik raja, kan karena dia pakai hadis ini, mengkritik raja itu hukum pancung di sana. Karena dihukumi bugot. Kalau Indonesia itu paling banter penjara lah, ya. Paling banter penjara. Tapi maunya aparat penegak hukum itu profesional. Kalau mengejek presiden saja ditangkap, termasuk yang mengejek Nabi Muhammad juga segera ditangkap. Kayak Muhammad kece itu ya Pak ya. Kelamaan nangkepnya kan? Itu kelamaan nangkepnya. Dia kan sudah menistakan agama itu. Jangan sampai masyarakat emosi dulu gitu ya. Demo dulu, baru ada tindakan. Maunya cepat begitu, agar tidak akan muncul persoalan di masyarakat. Saya dengar itu MUI sudah mengadukan. PBNU sudah buat laporan resmi ke kepolisian. Kemudian Muhammadiyah juga sudah buat laporan. Tunggu apa lagi? Sikat aja tuh orang, kan begitu. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Cuman masih mending. Kalau Arab Saudi itu Pak, hukumnya pancung. Kalau mengkritik raja itu. Nah, kita nggak ke sana, kita ngambil ke hukum saja sekarang. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan melawan, memberontak pemerintah yang sah, maka matinya itu bukan mati syahid. Matinya malah mati jahiliyah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1478. Hadis yang berikutnya, waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah, barang siapa yang mati wa huwa mufariqun lil jamaah, dia dalam kondisi memisahkan diri dari negara, memisahkan diri dari pemerintahnya, tidak mengakui pemerintahan yang ada. Dan itu pernah ada dalam sejarah Indonesia. PKI sama DITII sudah pernah ada, enggak mengakui pemerintah yang ada. Untung kalah itu Pak. Kalau dua itu menang, remek Indonesia ini. Apa jadinya? Waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah, barang siapa yang mati dalam kondisi dia memisahkan diri dari al jamaah, pemerintahan yang sah, ulil amrinya, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia matinya pun mati jahiliyah. Tidak dianggap mati muslim dia. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1477.
Jadi kalau saya amati kesalahan mendasar dulu DITII apa? Ya cuman di situ saja. Mufarikun lil jamaah, cuman itu saja. Bugot saja kesalahan mendasarnya itu. Ya sekarang Maji Marjan Kartosuwiryo itu kan santri, muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tentaranya juga kan TII kan, Tentara Islam Indonesia, sholat semua itu, tahajud semua. Salahnya cuma satu, melawan negara, memberontak pada negara. Itu saja kesalahan mendasarnya. Kalau sholat mah sholat. Jangankan DITII Pak, PKI. Yang kesan di film itu serem-serem. PKI itu 90% beragama Islam. Dan sholat orang-orang PKI itu. Saya punya kerabat, kalau nyebut saudara, seolah-olah saya saudara nama PKI gitu ya Pak ya. Saya punya kerabat gitu, itu ahli ibadah itu Pak. Dan sarjana dulu itu kalau PKI menang dia dijanjikan jadi gubernur Lampung gitu. PKI-nya kalah gitu ya. Akhirnya dia ya selama-lama terlunta jadi PNS nggak bisa, anak keturunannya nggak bisa apa-apa dan dia sholat gitu. PKI itu walaupun komunis artinya ya masih banyak muslimnya dan sholat. Jangan dikira mereka itu ateisme. Ateisme sama komunisme beda. Ateisme itu paham tak bertuhan kan. Kalau komunisme itu ideologi politik, beda lagi kan. Tapi apa kesalahan PKI? Kesalahan mendasar PKI memberontak pada pemerintah yang sah. Itu kesalahan mendasar. Dan itu dosa besar, tidak boleh sedemikian rupa. Semua ideologi-ideologi yang sifatnya memberontak kepada pemerintah yang sah, hal yang sedemikian rupa menurut ajaran Islam diharamkan. Kemudian yang berikutnya, anaika sam'a wa ta'ah. Kalian semua kata Nabi wajib mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Fi usrika wa yusrika. Dalam urusan yang menyulitkanmu, sulit ini bagi kita, wa yusrika, maupun dalam urusan yang mudah bagimu. Ngeritik boleh. Contoh sederhana PPKM. Apa orang se-Indonesia ini setuju sama PPKM? Banyak nggak setujunya kan? Tapi kita mengkritik, silakan mengkritik. Nah, kritik jangan diartikan sebagai perlawanan kan? Namanya mengkritik kan? Bagus saja. Tetapi ketika kebijakan itu pun ditetapkan, ya kita nurut saja. Sebagai rakyat jelata kan begitu. Ya nurut-nurut saja, suruh bayar pajak, ya bayar pajak. Tapi pajak yang kita bayar dikorupsi orang, dosalah dia. Betul nggak kira-kira? Jadi fi usrika wa yusrika, dalam urusan yang menyulitkanmu atau mudah bagimu, wa mangsatika wa makruhatika, atau dalam perkara yang menggembirakanmu atau perkara yang membuat engkau jengah, perkara yang membuat engkau tak suka atau yang membuat engkau benci, wa atharatin anaika, atau perkara yang memang mesti mendahulukan kepentingan orang lain sehingganya mengabaikan kepentingan pribadimu. Hadis ini Sahih Muslim nomor hadis 1467. Kemudian saya bacakan dulu hadis-hadisnya, baru saya kasih paparan ya. Hadis yang berikutnya, man ata'ani faqad ata'allaha. Barang siapa yang taat padaku, kata Nabi, maka dia taat pada Allah. Kemudian waman asani faqad asallah. Barang siapa yang durhaka padaku, maka dia durhaka kepada Allah. Kemudian waman yuti'il amira, waman yuti'il amira, barang siapa yang taat kepada al-amir. Nah, ini pemerintah. Ini Nabi memberi pengkhususan begitu, al-amir, pemerintah, faqad ata'ani, maka sama saja dia telah taat kepadaku. Kemudian yang berikutnya, waman ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang durhaka kepada pemerintah, maka sama saja dia durhaka kepadaku. Jadi pakai derivasi sedemikian rupa ya Pak. Barang siapa yang taat padaku, dia taat sama Allah. Barang siapa yang mendurhakai aku, kata Nabi, maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemerintahnya, maka sama saja dia mentaati aku. Barang siapa yang mendurhakai pemerintahnya, maka sama saja dia telah mendurhakai aku.
Muttafaqun alaih. Di sini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari 7137 dan Sahih Muslim 1466. Sampai begini. Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak tabayun gitu. Ya Rasul, aku nggak tahan betul gimana? Kalau ngelihat kelakuan pemerintah nggak bener. Kalau aku nggak tahan betul gimana? Bolehkah aku menghalalkan darahnya? Nggak boleh, kata Nabi. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan betul ya Rasul. Kalau kamu nggak tahan betul masuk hutan, jangan nyampur orang. Dan jangan pernah engkau menghalalkan darah pemimpin. Segitunya Pak. Abu Dzar Al-Ghifari itu. Jangan pernah engkau menghalalkan darah pemimpin. Nggak boleh itu. Apapun kekurangan dia. Nah, nanti kita kembali ke historinya ya. Makanya taat kepada pemerintah itu bagian dari hierarki ketaatan pada Allah. Kalau kita baca ayatnya kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah wa ulil amri minkum. Nah, di sini luar biasa nih Pak. Atii'ullaha, taat Allah pada Allah. Wa atii'ur rasula, dan taat kepada Rasul. Tapi wa ulil amri minkumnya tidak lagi pakai perintah taat. Karena mengapa? Ketaatan pada Allah itu mutlak. Karena Allah tidak pernah memerintahkan yang salah. Tuh. Allah nggak pernah memerintahkan yang salah. Misalnya mohon maaf kata Allah, perintah gua kemarin salah misalnya. Nggak mungkin Pak. Allah salah berfirman, nggak mungkin. Maka taat pada Allah itu mutlak, tanpa terkecuali. Nggak usah ngeyel maksudnya. Selanjutnya wa ati'ur rasul. Taat pada Rasul juga mutlak. Karena wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nggak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsu. Ya, Nabi nggak pernah ngajarin kita pada hal yang salah. Tapi wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah nggak mutlak. Ada perintah yang boleh kita taati, ada yang tidak. Walaupun sempat dalam sejarah Indonesia, MUI saking takutnya sama Pak Harto dulu Pak, membolehkan SDSB alias togel kan gitu ya. Saking takutnya sama Pak Harto. Ini MUI waktu itu sampai segitunya ya. Jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Jadi kan togel jelas tuh, judi kan begitu ya. Ya karena demi Pak Harto kemudian dipatwakan SDSB boleh. Waduh kacau dah. Nggak boleh. Jadi pemerintah itu kalau nyuruh judi, nyuruh maksiat, ya nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Tapi selama perintahnya itu baik buat kemaslahatan, kita wajib dengar dan wajib taat. Baik, kemudian yang berikutnya, di hadis yang berikutnya saya bacakan lagi, man kariha min amirhi syai'an falyasbir. Wah, ini keren banget nih bahasanya. Man kariha min amirhi syai'an, barang siapa yang membenci, min amirhi, dari pemerintahnya, dari pemimpinnya sesuatu. Nggak suka betul sama kebijakan pemimpinnya ini, entah nggak suka sama orangnya atau nggak suka sama kebijakannya. Ya kalau mau nyari yang suka susah Pak. Pak Soekarno banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Pak Soeharto banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Pak B.J. Habibie banyak yang suka. Sampai sekarang lebih banyak yang suka, tapi nggak lama jadi presidennya. Karena waktu itu yang punya kekuasaan banyak yang nggak suka. Hanya bilang nggak mencalon. Habis Pak B.J. Habibie, Gus Dur ya. Pak Kiai Abdurrahman Wahid, banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Entah juga beliau tidak sampai selesai. Diturunkan sama Amin Rais itu nah. Di impeachment kan gitu. Ganti Bu Megawati, banyak yang suka, banyak yang tak suka. Diganti Pak SBY, banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Walaupun ya sampai 2 periode juga. Ganti Pak Jokowi, banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Walaupun sampai 2 periode juga. Habis Pak Jokowi siapa presiden nanti? Jangan-jangan Suparman Abdul Karim ya Pak ya? Kalau saya jadi presiden, wakil di sini satu tak jadiin menteri lah. Allahu Akbar. Jadi yang namanya pemimpin pasti
Ada yang nggak kita suka pasti itu, mau nggak mau, ada yang suka gitu. Hal-hal yang wajar saja gitu. Dan lumrah bagi umat itu. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, kata Nabi. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, falyasbir, maka sabar, jangan memberontak. Sabar, nggak ada pilihan lain, sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari pemerintahan, barang siapa yang memberontak kepada pemerintah yang sah, sibron, sejengkal saja. Sejengkal saja nih Pak. Yang memberontak kepada pemerintah yang sah sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Maksud saya gini Pak, jangan mau direkrut orang ikut pengajian ngajak melawan pemerintah yang sah, jangan. Kalau nggak jadi DITI, jadi PKI kita, jangan macam-macam. Tercatat dalam sejarah pemberontak. Kan malu anak cucu kita. Kan memang nggak benar. Hadis Nabi itu keras banget itu. Sejengkal saja dia keluar dari pemerintahan. Keluar itu bukan keluar jadi gubernur berhenti, bukan. Tapi maksudnya keluar dari pemerintah itu menolak pemerintah yang sah. Negara ini negara togut katanya Pak. Negara togut nggak mengakui negara yang sah. Dan ingin menggulingkan Republik Indonesia ini. Sejengkal saja, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Karena begini, ideologi di Indonesia yang kayak gini udah mulai sedang menjamur Pak. Muncul ideologi-ideologi yang mendelegitimasi pemerintah. Kita ini bukan tentang bagaimana afiliasi politik kita. Kita mau merah, hijau, kuning, biru, terserah. Itu mah urusan politik, pragmatis kan. Tapi kalau ada ide nggak mengakui pemerintah dan kita diajak berontak, jangan. Zaman dahulu nggak pernah berhasil. Dari zaman dahulu PRSI, Persemesta apa namanya itu ya. Kemudian NII nggak ada yang berhasil. PKI 2 kali PKI itu. Kelaran juga selesai mereka, nggak bisa. Memang nggak boleh kita berontak pada pemerintah yang sah itu. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Di Sahih Bukhari itu nomor 7054, 53 maksud saya. Di Sahih Muslim 1478, sahih muttafaqun alaih. Satu hadis lagi yang saya baca, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hukum asalnya nggak boleh menghina pemerintah. Mengkritik boleh, menghina yang nggak boleh. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya. Memang sakral, kedudukan pemerintah itu sakral. Makanya pemerintah itu kalau dia nggak amanah, duluan masuk nerakanya, yakinlah. Duluan masuk nerakanya. Kan pemerintah itu kalaupun masuk surga lama Pak, masuk surganya, hisapnya lama. Makanya Nabi Sulaiman paling lama kan masuk surganya. Karena dia raja dan paling kaya. Makanya Nabi Sulaiman hisapnya lama. Makanya bapak-bapak ini kalau pengen masuk surganya agak cepetan, jangan kaya. Hartanya kumpulin aja Pak. Kasihin ke saya. Biar saya yang kaya nggak apa-apa. Nabi Sulaiman itu lama masuk surga karena kaya. Dan Nabi Sulaiman lama masuk surganya karena dia penguasa. Jadi bisa ketebak oleh bapak-bapak, orang Indonesia yang lambat masuk surganya siapa? Jokowi. Nah jelas itu. SBY gitu Pak. Oh lama itu. Apalagi Pak Harto sama Pak Karno. Karena berkuasanya paling lama. Lama. Karena hisapnya lama. Amanah itu pertanggungjawaban. Bukan sebuah kebanggaan di hadapan Allah. Tapi sesuatu yang sangat berat sekali nantinya. Subhanallah. Baik. Terkait dengan hikmah mengapa kita tidak boleh melawan pemerintah. Atau kita tidak boleh memberontak. Karena satu, mafsadatnya lebih banyak. Fitnahnya lebih besar. Itu yang terjadi. Kita ini punya sejarah yang pahit tentang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kan kita sering tuh Pak, kalau taraweh nyebut namanya ya, terutama masjid-masjid yang diisi kaum Nahdiyin kan. Khalifah ketiga kita, beliau itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan ini. Keturunan dari suku yang mulia, Bani Umayyah. Dan menantu Nabi. Dari 2 putri Nabi, subhanallah. Makanya yang paling sukses itu beliau. Sampai sedemikian rupa. Makanya
Dulu Umar pernah marah sama Utsman. Utsman disuruh nikahin anaknya Umar, si Hafsah. Utsmannya nggak mau, marah Umar itu. Jual mahal amat Utsman ini kan gitu ya. Ama anak gua aja nggak mau. Kata Umar bin Khattab. Ada pengalamannya ya Pak ya. Nggak mau. Ngadu dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Utsman tuh payah kata dia. Tak lamarin ke anakku, nggak mau dia. Apa jawab Rasulullah? Tenang saja Umar. Nanti Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan kamu dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Bingunglah dia mikir, siapa Abu Bakar mah ketuaan pikir dia kan gitu ya. Ternyata apa Pak? Anaknya Umar dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman dinikahkan kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia betul kan Utsman bin Affan itu? Khalifah yang ketiga, dijamin masuk surga, tapi dia dituduh melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Di 12 tahun kekuasaannya, demo. Makanya orang demo itu, kalau tujuannya cuma demo bagus. Tapi kalau tujuannya demo tapi tujuannya ada kepentingan udang di balik bakwan, jangan. Apalagi memberontak negara. Karena sudah pernah terjadi di zaman itu. Begitu berangkat dari rumah, ikhlas demonya ini kepada Utsman. Kan Madinah dikepung itu, 40 hari 40 malam. Yang paling banyak dari Mesir yang datang itu. Pikir nggak akan terjadi apa-apa Pak. Namanya sudah di lapangan, ada provokator, ada tukang hasut. Maka Khalifah Utsman dibunuh oleh massa demonstrasi. Ditombak, ditusuk dadanya. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Itulah fitnahnya. Makanya tidak boleh melawan pemerintah. Apa? Nggak mungkin kan Utsman korupsi kan? Nggak mungkin dia nepotisme. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka lantas kemudian dibaiatlah Imam Ali karamallahu wajhah. Nah, Imam Ali ini diminta setelah baiat, sebelum semua gubernur baiat gitu, diminta agar segera menangkap pembunuh Utsman. Ali bernegosiasi, nanti nangkap pembunuhnya, karena pembunuhnya ini adalah massa yang sedang menguasai Madinah gitu, sedang tumpuk. Kalau kita tangkap, mereka bisa nyerang ke saya. Nah, semua gubernur ini baiat dulu, karena gubernur banyak dari keluarganya Utsman. Semua gubernur ini ngakuin kekhalifahan saya dulu, baru kemudian kita tangkap pembunuh Utsman. Tapi itulah yang namanya fitnah Pak. Namanya pemberontak itu memang nggak boleh kan. Maka orang menjumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sedang berangkat umrah ke Mekah. Maka Aisyah bersama belasan ribu pasukan menuntut keadilan di Basrah. Nah, disitulah provokator muncul, orang ketiga. Yang kerjaan Yahudi itu kan begitu, yang dipanah gubernur Basrah. Dipanah pas di dadanya. Maka gubernur Basrah meninggal dunia. Maka terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Namanya perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Dari kubu pemerintah 3.000, dari kubu Ummul Mukminin 15.000. Hal renungan saja, karena kita sudah sama-sama tua Pak. Kalau sama anak-anak saya nggak mau ngasih materi yang kayak gini, yang takut salah paham. Jadi ini sahabat tetap mulia, tapi yang perlu kita cerna begini, Aisyah itu istri Nabi. Karena provokator, dia percaya dengan omongan orang yang memanipulasinya. Maka dia percaya kalau Ali otak dibalik pembunuhan Khalifah Utsman. Nuduhnya kan begitu fitnahnya. Maka terjadilah perang. Coba kita lihat, Ali itu menantu Nabi loh. Suaminya Fatimah. Dan adik sepupu Nabi. Keluarga terdekat Nabi kan Ali. Karena Nabi kan nggak punya kakak, nggak punya adik kandung. Maka siapa adiknya? Ya Ali itulah. Karena anak pamannya. Sekaligus juga mantunya. Makanya Nabi yang memandikan Ali. Yang mengkafani juga Ali. Yang memasukkan ke liang lahat juga Ali. Wasiat Nabi kan segitunya. Gak mungkin kan Ali melakukan tindakan sekeji itu. Utsman kan kakak iparnya sendiri. Gak mungkin dia melakukan itu semua. Dan Utsman itu usianya 89 tahun waktu itu. Sudah hampir 90 kan. Dan Ali malah nyuruh Hasan dan Husain untuk menjaga rumah Utsman dari serangan demonstran.
Tapi tadi namanya orang sudah nuduh kan, kemakan hoaks. Perang di Basrah, karena korbannya gubernur Basrah ya perang. Jadi kubu Ali bin Abi Thalib itu komandan tempurnya Amr bin As sama Muhammad bin Abu Bakar, anak adik bungsunya Aisyah sendiri. Jadi kubu Aisyah komandan tempurnya Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Nah, dua komandan tempur itu sampai meninggal dalam perang Jamal itu. Antara sesama kaum muslimin. Itulah mengapa nggak boleh melawan pemerintah yang sah itu. Ini yang terjadi, fitnah yang terjadi. Itu yang muncul kemudian. Kita kadang-kadang nggak baca kan, malas baca sejarah begini. Itu penting untuk kita sadari. Kemudian yang berikutnya, habis perang Jamal, 6 bulan kemudian perang Siffin yang terjadi. Muawiyah, sepupunya Utsman bin Affan yang memberontak. Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan yang memberontak itu. Dan perang Siffin. Maka terjadilah pertempuran dahsyat, 80.000 wafat meninggal dunia. Rata-rata masih sahabat Nabi itu, Pak. Di perang Siffin itu, 80.000, bayangkan saja. Perang saudara itu. Berkecamuk yang tiada akhirnya. Nah, ini baru jadi harus jadi catatan bagi kita semua. Dilarang sekali melawan pemerintah yang sah itu. Karena kalau tidak akan menjadi fitnah yang berkepanjangan. Yang tidak akan pernah ada usainya. Yang akhirnya kita cuma akan diadu domba. Walaupun yang kayak gini ini sudah dibaca oleh Nabi. Sudah dilihat oleh Nabi, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang di jazirah Arab ini agar mereka menyembah setan. Orang-orang yang sudah tunduk sholat digoda nyembah setan tuh nggak bisa lagi. Walakin fi tahrishi bainahum, tapi setan tidak pernah kehabisan cara untuk mengadu domba sesama mereka. Kelemahan umatku itu, kata Nabi, di situ. Mereka mudah diadu domba. Kelemahan umat, terutama yang di Jazirah Arab. Makanya kita lihat sampai sekarang, Pak, negara-negara di Timur Tengah itu susah sekali bersatu kan. Padahal sama-sama sholatnya kan, sama-sama puasanya gitu. Mengapa mereka malah saling bunuh satu sama lainnya? Karena masih ada ideologi yang membenarkan melawan pemerintah yang sah. Padahal jelas betul nas-nasnya kan, tidak boleh sama sekali yang sedemikian rupa itu. Sampai kepada peristiwa Khawarij ya, yang menghalalkan darah Imam Ali. Orang Khawarij itu, Pak, ke masjid paling rajin, hafal Quran 30 juz, menghatamkan Al-Quran itu paling telat seminggu sekali, tahajud tiap malam. Orang Khawarij itu. Tapi yang nggak sepaham sama dia kafir, maka halal darahnya. Korbannya nggak tanggung. Imam Ali lagi ngimami sholat subuh ditikam lehernya. Itu Khawarij. Maksud saya begini, karena memang ada fakta sejarahnya, ada dalil-dalilnya, ada nas yang mengarah ke sana, kita tidak boleh abai bahwasanya ada dalam Islam ini ideologi yang menghalalkan darah orang lain, walaupun sama Islamnya. Gara-gara beda paham ada. Dan ada ideologi yang mengajak kita melawan kepada pemerintah sendiri. Nah, ini harus kita antisipasi. Karena ternyata inilah yang dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Karena adu domba perang Jamal kan Yahudi aktornya kan. Yang mana gubernur Basrah itu kan Yahudi. Perang Siffin juga Yahudi sebetulnya. Yang aktor di balik layarnya. Termasuk bagi sekarang, Pak. Mengapa Israel itu lenggang kangkung? Nggak ada yang berani nyentuh. Karena semua negara Islam di Timur Tengah sibuk perang saudara. Karena begini, politik luar negerinya Amerika itu, dia sengaja memelihara aliran-aliran yang mau memberontak kepada pemerintah yang sah. Kan sudah diakui kalau ISIS itu bikinan Amerika. ISIS kan yang bikin Amerika. Tapi nanti kalau ISISnya gede, Amerika ecak-ecak memeranginya. Al-Qaeda misalnya. Al-Qaeda itu kan bikinan Amerika. Nanti Amerika ecak-ecak memeranginya, ecak-ecak nangkap Usama bin Laden. Bener apa enggak ditangkap Usama bin Laden itu? Padahal Al-Qaeda itu kan memang bikinan Amerika. Gara-gara Al-Qaeda Amerika bisa masuk Timur Tengah. Coba lihat, Irak, Suriah, Libya. Termasuk yang lagi euforia sekarang, Pak, Taliban. Taliban dulu murni dia berjuang melawan Uni Soviet. Taliban itu dulu memang betul dia melawan Uni Soviet, tapi tetap Amerika yang mendanai awalnya melawan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet bubar, Afghanistan menjadi negara mandiri, mulai Amerika bermain di situ.
Bukan berarti dia pro Taliban, bukan. Saya amat-amat di Amerika itu kepentingannya cuma satu. Timur Tengah itu nggak boleh stabil. Kalau bisa mereka perang saudara. Mereka bikin ISIS. ISIS ngerongrong, setelah ISIS gede, mereka datang lagi ecek-ecek nyerang ISIS. Tapi ISISnya nggak dimatiin, enggak, dibiarkan jadi monster. Habis itu dia narik diri pelan-pelan dari Irak, Suriah. Nanti ISIS merangsek lagi. Sama kayak Afghanistan. Mereka ecek-ecek nyerang Taliban. Gampang Amerika itu ngabisin Taliban. Maka dia yang ngomong, Ustadz, Amerika kalah sama Taliban. Nggak mungkin Amerika kalah sama Taliban, Pak, kecil. Taliban tuh cuma punya senjata laras panjang. Mereka nggak punya pesawat tempur. Mereka nggak punya tank baja. Mereka nggak punya rudal, nggak punya apa-apa mereka. Tapi sengaja oleh Amerika dikasih angin nih. Kami mundur ya, kami mundur ya. Tapi kekayaan Afghanistan yang berapa ton emas yang disimpan di Amerika itu, pemerintah yang kalah Ashraf Ghani nggak bisa ngambil karena kalah. Taliban juga nggak bisa ngambil. Yang punya emas tonan itu siapa? Amerika, bekipas, Pak. Makanya para pengamat melihat, inilah akal-akalan Amerika, tarik ulur. Makanya saya yang mencurigai, Amerika sengaja memelihara aliran-aliran yang keras, membiarkannya berkembang, tapi tidak sepenuhnya besar, untuk merusak negara-negara mereka sendiri. Teori bikin monster, Pak. Bikin monster tujuannya apa? Agar jadi predator di habitatnya. Dia bikin monster yang namanya ISIS. Hillary Clinton kan sudah mengakui, kami yang bikin ISIS, kami yang mendanai, kami yang ngasih senjata. Tapi tidak dibawa ke Amerika, taruhnya di Irak dan Suriah. Mau sampai kapanpun Irak Suriah itu ancur-ancuran itu. Mau sampai kapanpun. Ya kalau Amerika memang memerangi ISIS, ya sampai ke akar-akarnya dong. Buktinya dibiarkan perang terus kayak gini, jadi nggak boleh berkembang. Terus Amerika bikin adu domba baru, Yaman sama Arab Saudi kan? Itu kerjaan Amerika juga itu. Kasus Yaman dan Arab Saudi. Dan pintarnya Amerika tuh begini, Pak, nggak ada yang benar-benar dia kuatkan. Dia buat seimbang gitu. Biar terus-terusan bertempur. Libya, rakyatnya sejahtera di bawah Muammar Gaddafi. Tapi Libya diserang. Pakai pangkalan militer Arab Saudi. Pakai Arab itu nyerang Libya itu. Itulah kerjaan Amerika. Nyerang ke Arab Saudi. Dan yang bunuh Muammar Gaddafi siapa? Komandan militer Taliban. Bingung saya tuh. Memang Taliban tuh kayaknya perang sama Amerika. Tetapi pada kenyataannya mereka kerjasama di balik layar. Kan ada bocoran Wikileaks itu. Yang bunuh Muammar Gaddafi itu adalah tahanan Guantanamo. Komandan tempur Taliban yang dibebaskan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dengan alasan amnesti. Karena orang ini banyak bekerja sama. Dialah yang menemukan Muammar Gaddafi dan berhasil membunuhnya. Kita bingung. Nah, kita daripada, saya bukan ingin ke diskusi politik itu. Karena saya bukan pengamat militer Timur Tengah. Satu jawaban yang saya dapatkan, Pak. Ternyata kalau bangsa kita dalam negeri sendiri berpecah belah, kita jadi mainan bangsa luar. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Mengapa Afghanistan jadi mainan Amerika? Karena mereka berpecah belah. Mengapa Suriah dan Irak jadi mainan Amerika? Karena mereka berpecah belah. Mengapa Yaman sekarang jadi mainan Amerika? Karena mereka berpecah belah. Selama kita tidak bisa diadu domba, maka yakinlah kita tidak akan jadi mainan mereka. Jadi kita yang harus bersatu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini yang terpenting bagi kita semua. Ya, kalau masalah apa namanya? Setuju atau tidak setuju tadi, suka atau tidak suka, like and dislike, ya itu namanya pemerintahan ya, Pak. Tidak mungkin dia sempurna, tapi biarkan dia bertransisi secara alamiah. Seperti ada yang nanya, Ustadz, ini kan kalau demokrasi itu mahal, triliunan gitu. Demokrasi kan triliunan, Pak, biayanya. Kadang-kadang saya mesti pikir begini, lebih baik demokrasi yang menghabiskan dana triliunan daripada menghabiskan ribuan nyawa demi perebutan kekuasaan. Lebih baik bertarung dengan nyoblos di kotak TPS, Pak, daripada kita bantai-bantaian gitu ya, demi mempertahankan atau merebut kekuasaan. Ada hikmahnya sedemikian rupa. Walaupun memang masa ini ya masa ujian bagi umat Islam. Ada masuk ya, masa ujian bagi umat Islam, tapi benang merah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah satu, hukum asalnya haram
memberontak kepada pemerintahan yang sah, apapun alasannya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh melakukan itu semua? Karena ketika terjadi perang saudara, tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali pihak luar negeri, Pak. Negara-negara adik kuasa yang bikin senjata, yang menjual senjata. Makanya Paus dari Vatikan mengatakan perang-perang di Timur Tengah hanya menguntungkan negara pembuat senjata. Senjata mereka laku, Pak. Mereka bisa mendikte negara-negara tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ambil contoh sederhana sebelum saya tutup. Gara-gara perang Suriah dan Irak, Amerika ikut campur, Rusia juga ikut campur. Mereka selalu diuntungkan akan perang itu semua. Sedangkan kita yang di dalam korban nyawa tak berkesudahan. Ibadah nggak bisa khusyuk, antara sesama kaum muslimin saling menumpahkan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, demikian kita buka tanya jawab nanti setelah waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.